Coba on cam Iya, Saugi. sok mulai aja, we. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih ya teman-teman atas waktu yang telah kalian berikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Sebelum kita memasuki materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Fahmi dengan NPM 237007064 dengan rekan saya. Saya Salgi Muhammad Dajar dengan nomor NPM 237007071. Oke, jadi dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Pancasila, ilmu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu sendiri, dan kesimpulan. Yang pertama itu kita akan masuk ke Pancasila. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Eh, yang kata pertama itu panca artinya lima dan sila artinya dasar. Asas atau prinsip, kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Eh, yang kedua itu apa ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dalam bahasa Arab sendiri, ilmu itu alimah yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science, sayo dan saire yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada beberapa macam pengetahuan. Nah, eh, karena tadi kita membahas tentang pengetahuan, sekarang kita akan membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Nah, menurut Jalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui apa itu ilmu dan pengetahuan. Ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima yang tadi. Eh, Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Jadi sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Ada beberapa syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu harus memiliki objek tertentu. Yang kedua harus bersistem. Yang ketiga memiliki metode tertentu. Dan yang terakhir ada sifatnya umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu iptek. Iptek itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemajuan teknologi yang didasari pada pengetahuan. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi saling berkaitan dalam membangun kemajuan global. Iptek dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah global, seperti perubahan iklim, kekurangan energi, dan masalah kesehatan global seperti pandemi. Nah, selanjutnya ada materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang akan disampaikan oleh Saugi.
Boleh, Saudi. Ya, baik. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Next. Yang pertama yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, next. Yang kedua adalah setiap IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau pempribumian ilmu. Lalu, adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila bisa dicontohkan dengan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditentukan, apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa hendaknya dapat menemukan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa IPTEK itu haruslah bersifat demokratis, ilmu bahasaan, namun juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Terbukti, kaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan detail. Yang terakhir adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia. Manusia hubungannya. Ya. Tentunya kalau masih berharapan bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK, bahkan menemukan IPTEK dengan syarat mutlak. IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut pendapat Santra Prateja,
Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Di antaranya ada 6, yaitu yang pertama pengembangan iptek, terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Kemudian iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang terakhir, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas, yang tadi makna berbeda. Yang pertama tentang yang kedua bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, menangkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian makna yang ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada role of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci lagi dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Next. Mungkin kesimpulannya mau dibaca sama mungkin suaranya belum ada. Boys. Oke, maaf. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Saya mau tanya dong. Oke, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanang Risnandar, NPM 237007066. Pertanyaan saya, bagaimana sih Pancasila bisa menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Oke, baik. Kita tampung dulu. Mungkin temennya ada yang mau nanya lagi? Terima kasih. Ya. Oke, boleh, Patih. Bentar. Sok yang lain dulu. Oke. Dari teman-teman yang lain, Aku mau. boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nadwa Syauhan Haji Sopwan dengan NPM 237007063. Ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa perkembangan
Iptek perlu mendasarkan diri pada Pancasila sebagai standar etik bangsa Indonesia. Oke. Bisa diulangi nggak? Mengapa Boleh. perkembangan iptek Mengapa perkembangan Iptek perlu mendasarkan diri pada Pancasila sebagai standar etik bangsa Indonesia? Mungkin satu lagi, Fatih. Mungkin yang lainnya. Gimana? Jika tidak ada, saya tutup. Oke, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Najwa. Eh, Pertanyaannya, mengapa Iptek perlu mendasarkan diri pada Pancasila sebagai standar etnik bahasa Indonesia? Eh, karena memiliki tujuan dalam memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Mungkin seperti itu, karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasari pada nilai luhur Pancasila. Jadi kayak Pancasila tuh nggak mungkin lepas lah gitu kayak. Mungkin itu. Itu bisa gimana dari tanggapannya dari Nadwa? Oke, cukup. Makasih. mati. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanang Risnandar mengenai bagaimana Pancasila bisa menjadi sebagai dasar pengembangan iptek. Mungkin tadi udah disebutkan dari prinsip-prinsipnya juga Pancasila ini sangat berhubungan, memang sangat dibutuhkan dalam pengembangan iptek. Dari prinsip yang pertama yang tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa, bisa dicontohkan. Prinsip ini menekankan pentingnya moral dan etika dalam pengembangan iptek, hingga ilmu iptek ini sangat dibutuhkan supaya tidak melanggar nilai-nilai. Misalnya sebagai contoh dari kita kan jurusan sistem informasi, kita sebagai contoh kita akan mengembangkan suatu sistem yang dimana sistem itu sebagai contoh kita kan mayoritas Islam kan, dimana sistem itu mengakomodasi semua masyarakat Islam, dan itu tentunya akan sangat mempengaruhi ke minoritasnya gitu. Jadi dari nilai ketuhanan dapat disimpulkan bahwa pengembangan iptek itu sangat diperlukan karena kan budaya kita sangat berbeda-beda, sangat banyak, serta agama juga kan tidak Islam saja gitu. Terus kemudian sebagai contoh lagi yang kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip ini mendorong pengembangan iptek yang bersifat inklusif dan adil, yang dimana pengembangan ini sangat berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek itu sendiri. Mungkin itu sebagai contoh yang bisa saya jawab. Bagaimana Nandang Risnandar? Siap, baik. Terima kasih. Saugi, saya mau bertanya Saugi. Mau disambung lagi?
Saya mau Gimana, Pak? bertanya Saugi. Sorry tadi keluar ngedadak. Oke, boleh. Oh, Eh, gimana? Boleh. Di halaman 160 kan tertulis tuh ya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan salah satu tantangannya yaitu di era globalisasi ada konsumerisme yang menyebabkan Indonesia itu menjadi pasar oleh bangsa lain gitu. Sedangkan di Pancasila tersebut tercantum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya saya ingin mengkritik bagaimana menurut kalian bagaimana Pancasila tersebut menjadi pondasi dalam sistem pendidikan untuk ekonomi kita gitu, ekonomi bangsa kita. Mungkin sekian Saugi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Chan perkenalan. Iya, sambil boleh diulang kembali itu pertanyaannya, bagaimana Pancasila sebagai fondasi? Pancasila sebagai pondasi di sistem pendidikan kita untuk membuka pola pikir, kan yang namanya ilmu itu salah satunya membuat kita membuka pikiran gitu ya, open minded gitu. Jadi bagaimana sistematis pendidikan Pancasila tersebut dapat menolong konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bangsa lain, karena peristiwa tersebut ada tantangan dengan dan sih Pancasila teh terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lain kayak itu dah aing pokok-pokok inget Pancasila. Oke, mungkin kita keep dulu ya pertanyaannya, soalnya waktunya juga udah tinggal 1 menit ya. Maaf banget, Pati. Iya, Eh, nggak apa-apa Boleh ya, saya maaf juga ya. mau nambahin aja sedikit. oke, boleh. Mungkin dipercepat ya. Tentang Pancasila sebagai fondasi sistem pola pikir. Nah, itu juga menurut pendapat saya sendiri, kalau pola pikir itu bisa pengembangan pola pikir, kan kita ada sistem demokrasi ya, di mana kita juga bisa berpendapat mengenai pengembangan ilmu atau dalam pola pikir yang emang sangat dibutuhkan oleh para di sistem pendidikan kita. Iya. Jadi mungkin itu kan tadi ada termasuk ke tantangannya terhadap Pancasila. Jadi emang di sistem demokrasi kita emang sangat lemah gitu untuk kembali ke sistem pendidikan. Gitu. Mungkin itu sih. Jadi itu Oke, kan mungkin termasuk tantangan bagi kita. iya. Jadi harus bisa mengakuisasi lagi gitu. Oke, mungkin itu mungkin Pati gimana bisa diterima? Iya, bisa. Kita nanti tanyakan lagi lah ke Bapak Pancasilanya. Mohon maaf juga ya, saya tadi telat perkenalannya. Izin dulu perkenalkan, saya Patih Agnia Paik, NPM 237007065. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu